Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang IPO CBDK ya. IPO ini cukup banyak ya yang menanti-nantikan. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal ya. Merry Christmas untuk teman-teman yang merayakannya. Semoga di Natal kali ini ada damai sejahtera untuk kita semua dan teman-teman juga semakin diberkati. Nah, IPO CDBK ini saya akan membahas seperti biasa dari sisi kuantitatif, kualitatif, dan juga komparasi ya dengan PANI. Nah, sekarang saya akan mulai. Yang pertama, CBDK ini nama emitennya adalah Bangun Kosambi Sukses ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di prospektusnya. Untuk offeringnya tanggal 3 sampai 9 Januari 2025. Jadi masih ada cukup waktu ya untuk teman-teman melakukan analisa. Kemudian underwriter-nya Trimega Sekuritas, saham yang dilepas sekitar 566 juta setara 10% ya. Dengan range 3.000 sampai 4.060. Nah, potensi dana yang dihimpun itu 1,7 triliun hingga maksimum 2,3 triliun kalau nanti harga yang dibentuk misalkan 4.060 ya. Karena dia lepas 10%, maka valuasi IPO-nya itu sekitar 17 triliun sampai 23 triliun. Nah, ini adalah valuasi dari CDBK ya. Ini struktur pemegang sahamnya sebelumnya dimiliki oleh PANI, AS, dan TMJ. PANI ya teman-teman pasti sudah tahu, AS ini adalah Agung Sedayu Group ya. Agung Sedayu ini di dalamnya ya ada Pak Aguan dan juga ada saudaranya ya, adiknya Pak Susanto Kusumo, kemudian ada keponakannya, ya intinya grupnya keluarganya Pak Aguan. Kemudian ada juga TMJ ya, ini sama juga grupnya Pak Aguan. Nah, nanti porsi masyarakat sekitar 10% akan muncul di sini ya, sehingga yang PANI, AS, dan TMJ akan berkurang. Oke, sekarang saya cepatkan langsung ke rencana penggunaan dana. Nah, di sini teman-teman kita perlu perhatikan ya. Rencana penggunaan dana untuk melakukan penyertaan kepada afiliasi perseroan yaitu PT IPN, Industri Pameran Nusantara dalam bentuk ekuitas. Nah, jadi nanti dana IPO ini digunakan untuk membeli saham di IPN. IPN ini ya anak grupnya sendiri ya. Nah, senilai berapa? 99,9114%. Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru akan digunakan oleh IPN sebagai tambahan dana untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan meeting, insentif, conference, dan exhibition. Nah, IPN ini apa? Teman-teman bisa melihat di websitenya sendiri ya. Nah, ini ya. Dia ada exhibition center, ada meeting room, kemudian semi outdoor exhibition. Namun mungkin IPN ini belum terlalu beroperasi ya, karena kita nanti bisa lihat di laporan keuangannya IPN. Terus, nah untuk CBDK sendiri ya, secara ekuitas ini saya geser ke kanan aja. Nah di sini ya, ekuitasnya 8,1 triliun ya. Tapi kita lihat di non pengendalinya cukup banyak ya, 4 triliunan. Jadi ini di sini saya kasihkan dua ya, PBV dan PBV yang induk saja. Kalau kita lihat dari total ekuitas 8,1 triliun, berarti price book value-nya itu di 2,83. Tapi kalau kita hanya mau ambil yang PBV yang induknya saja, yang non pengendali tidak kita ambil, maka PBV-nya sebenarnya itu di angka 5,61. Nah, mengapa ada orang-orang yang menghitung yang non pengendali tidak dihitung? Karena kalau misalkan perusahaan ini bagi dividen, yang diterima oleh retail seperti kita, itu hanya porsi yang pemilik entitas induk. Yang non pengendali kita tidak hitung ya. Berikutnya kita lihat dari laba ruginya ya. Nah, laba rugi ini teman-teman bisa lihat secara kuantitatifnya ya. Saya cepat saja. Laba ruginya dia 2023 kemarin 800 miliar, kalau 2024 disetahunkan 958 M ya. PI-nya kalau disetahunkan antara 17,75 sampai 21,14 kali. Nah, ini untuk laba ruginya. Gross profit marginnya di 2023 sekitar 50-an ya, 50, 2024 juga 57. Net profitnya juga 41 dan 49. Jadi ini cukup besar margin untuk CBDK sendiri. Ya, industri properti ini memang salah satu sektor yang memberikan margin sangat besar ya. Penjelasannya nanti ada di bagian bawah. Nah, sekarang untuk pemegang saham IPN-nya. Pemegang saham IPN sendiri itu ada KML. KML ini adalah Kukuh Mandiri Lestari. KML sendiri dimiliki oleh TMJ dan AS. TMJ tadi ya yang Tunas Mandiri, Tunas Mekarjaya, dan AS itu Agung Sedayu Group. Jadi ini grupnya dia cukup banyak, tapi ya pemegang sahamnya muter-muter aja, orang-orang itu aja ya. Nah, nanti KML ini yang akan dibeli oleh CBDK sahamnya ya.
Nah, jadi KML-nya nanti akan tinggal 0,0, sekarang kan dia 99,66. Nanti tinggal 0,0. Nah, perseroan ini maksudnya CBDK-nya akan menggantikan menjadi 99,9%. Jadi switch KML dengan CBDK masuk. Nah, dengan menggunakan dana dari IPO itu untuk pembelian sahamnya. Tapi teman-teman di sini saya akan masuk lompat dulu ke bagiannya cukup bawah. Nah, di sini ya. Ini agak trikinya di sini di mana kalau kita lihat IPN sendiri ya, ini yang mau diambil kan sahamnya IPN ini kan, punyanya KML. Nah, ekuitasnya sebenarnya itu cuma 2,6 miliar teman-teman, sampai 30 Juni 2024. Jadi ekuitasnya cuma 2,6 M, laba ruginya ini masih belum ada, pembukuan pendapatannya belum ada. Makanya saya bilang ini ya masih belum beroperasi lah, kita bisa bilang seperti itu ya. IPN itu baru berdiri tanggal 16 Januari 2023. Tapi ketika akuisisi sahamnya itu sudah harganya itu sudah triliun ya. 99%-nya tadi dari dana IPO kan untuk membeli sahamnya, itu sudah triliunan. Memang kungfunya ini luar biasa ya Pak Agwan ini. Jadi dia dapat dana gratisan lah, singkatnya seperti itu. Hanya dengan membuka usaha yang ekuitasnya cuma 2 miliar saja. Nah, ada KSO atau kerjasama operasi ya antara KML dan juga IPN. Ini ditandatangani 8 November 2024. Nah, ini si KML, pihak KML ini yang dibeli sahamnya ya 99% tadi itu menyerahkan aset ya, menyerahkan aset senilai 1,5 triliun ya. Nah, ini yang diserahkan asetnya 1,5 triliun, sedangkan si IPN ya, IPN ini dia kontribusinya berupa modal, teknologi dan manajemen dalam bangunan proyek NIS dengan nilai 2,24 triliun. Jadi KML ini cuman kasih ini loh aset, sedangkan si IPN dia yang mengelola asetnya, meraningkan bisnisnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus pembagian profit sharing-nya, KML ini mendapatkan 40% untuk KML dan 60% untuk IPN ya. Nah, untuk IPN itu 60%. Tapi teman-teman ingat, CBDK ini kan memiliki 99,9% dari IPN. Berarti sebenarnya porsi CBDK sendiri itu hanya 60% di proyeknya ini ya, proyek NICE ini. Ini hanya 60%, karena 40%-nya itu akan lari ke KML. Ya, lari ke grupnya Pak Agwan sendiri lah. Nah, yang publik ini hanya dikasih 60% dari proyek ini. Terus apa sih yang aset yang dimasukkan ya sama si KML ke dalam KSO ini dengan IPN? Nah, itu kita bisa lihat juga ada dua ya. Nah, ini ada aset di Kosambi, Tangerang, Banten. Yang pertama itu dia punya aset, KML punya aset 5.498 meter persegi yang dikerjasamakan itu 1.893. Nah, yang kedua itu adalah dia punya aset 1,497 juta meter persegi yang dikerjasamakan 185.000 ya. Nah, KML ini tadi kan seolah-olah dia memberikan aset itu senilai 1,5 triliun ya. Kalau kita hitung luasnya 185.000 tambah 1.800 berarti sekitar 187.000 meter persegi aset yang dikerjasamakan ya. Berarti per meter dia menghargai asetnya ini itu 8,2 jutaan atau ya saya bulatkan 8,3 juta lah per meter. Nah, ini sangat tinggi ya dihargainya. Nah, padahal sebenarnya si KML sendiri di perjanjiannya itu juga ditulis bahwa nanti sesudah kerjasama ini berakhir ya asetnya itu akan kembali lagi ke KML. Jadi KML ini ya saya rasa menang banyak ya di transaksi IPO ini dan juga dengan KSO ini. Nah, terus kita lihat, nah ini yang tadi keuangannya IPN ini sebenarnya masih perusahaan kosong ya, perusahaan kosong tapi kita yang IPO ini dananya untuk membeli ya, membeli perusahaan IPN ini dengan dana yang dari IPO yang triliunan itu ya. Dari mana? Dari KML. Nah, sekarang saya akan masuk ke secara kualitatifnya, di mana kalau kita melihat industri properti ya, terutama developer, kalau saya pribadi itu akan melihat dari land bank ya. Kenapa? Karena bisnis dari properti sendiri dia kan beli lahan yang besar. Kemudian lahan yang besar ini dia kelola, dia atur, dia bentuk tata ruangnya ya sehingga nanti dia bangun rumah, bangun fasum, bangun segala macam, bangun ruko, bangun komersial area, nanti akan dijual tuh harganya akan jauh lebih tinggi ya. Dari dia belinya berapa plus dari dia bangunnya berapa. Makanya kalau di properti saya akan langsung melihat itu di land bank-nya atau persediaannya ya. CDBK di laporan keuangannya sudah ditulis ya, ini ada dia punya asetnya berupa tanah yang sedang dikembangkan
dan juga tanah yang belum dikembangkan. Jadi ada 2 ya, yang sedang dikembangkan sama yang masih belum, masih cadangan, yang non develop ya. Nah, sekarang saya akan masuk gini, yang belum dikembangkan ini dia punya 3,296 juta per meter persegi. Nah, saya ajak teman-teman melihat bagian ini ya. Ya, ini yang rupiahnya nggak usah dilihat dulu lah, yang penting yang ini dulu. Nah, dia punya 3,296 juta meter persegi yang belum dikembangkan ya. Kalau kita bagi dengan rupiahnya 6,6 triliun, berarti di pembukuannya CTBK dia menghargai tanahnya itu per meter 2 jutaan. Jadi tanah yang belum dikembangkan ini dia hargai 2 juta per meter persegi ya. Nah, kalau kembali lagi ke prinsip developer, kalau dia punya tanah 2 juta, dia akan menghitung kan, saya bangun habis berapa, kemudian saya harus jual berupa produk jadi, entah itu rumah, ruko itu berapa. Kalau teman-teman cari ya di googling, itu harganya itu bervariasi, ada yang 27 juta, ada yang 35, ada yang 40. Nah, saya anggap average-nya itu di 30 juta per meter. Nah, ini untuk hitung-hitungan bisnisnya, hitung-hitungan bisnisnya ya. Kalau dia berhasil jual rumah 30 juta per meter, katakanlah ongkos membangun rumah, rumah minimalis ya, rumah minimalis itu seperti yang di gambar ini ya. Nah, ini namanya rumah minimalis. Kalau rumah minimalis ini saya rasa dengan 8 juta per meter itu sudah dapat teman-teman ya. Kalau rumahnya itu katakanlah rumah yang klasik ya, dengan finishing atau interior yang mewah ya nggak dapat 8 juta. Tapi kalau rumah minimalis saya rasa 8 juta itu angka yang masuk akal. Nah, berarti kalau dia jual 30 juta, dia bangunnya habis 8 juta per meter, maka dia punya spare tanah, harga tanah itu 22 juta per meter. Nah, kalau dia membukukan 2 juta per meter, berarti ini ibaratnya itu adalah gross profit marginnya, dia itu ada gross profitnya itu sekitar 19 jutaan untuk per 1 meter perseginya, atau sekitar 66,6% ya. Nah, ini nanti masih dikurangi ya dengan biaya notaris, biaya perizinan, karena tanahnya kan juga harus di-split segala macam kan. Nah, ini tentu nanti akan ada pengurangan lagi. Tapi secara kasarannya hitungannya itu sebagai developer itu seperti ini ya. Nah, kalau kita sebagai developer kan nggak mungkin tanah 3,2 juta meter ini dibangun rumah semua, ya nggak bisa gerak kan orang. Tentu harus ada yang namanya jalan. Jalan raya, kemudian lebar jalan antar rumah kan. Itu yang kita namakan dengan fasum, fasilitas umum ya. Nah, fasum sendiri ini saya tulis 40%. Mengapa? Karena biasanya di perumahan yang mewah itu fasumnya ya makin besar gitu loh. Kalau ada perumahan yang fasumnya cuma 25 atau 30%, efeknya apa? Efeknya itu jalannya mungkin kecil-kecil. Nah, teman-teman sama tetangga, teman-teman yang seberangan bisa-bisa cuman kalau diparkir mobil depan rumah bisa-bisa 2 mobil saja sudah nggak bisa dilewati lagi. Tapi kalau perumahan-perumahan elit itu biasanya 3 mobil itu masih lempeng, bahkan mungkin ada 3,5 sampai 4 mobil. Jadi jalannya itu besar-besar. Kemudian di tata ruangnya itu ada juga misalkan disediakan taman atau ada kolam renang. Jadi enggak semua lahan itu dibangun rumah atau ruko semua, enggak. Ya developer tentu harus memikirkan fasilitas apa yang dikasihkan di perumahan tersebut, sehingga orang-orang itu mau untuk membeli ya, membeli rumah di area developernya dia. Nah, fasum saya asumsikan 40% ya, untuk yang peak ini. Dengan fasum 40% berarti sisa lahan efektifnya yang bisa dijual itu sekitar 1,97 juta meter persegi ya. Nah, dari 3,296 juta ini sisa 1,9 jutaan, itu yang bisa dijual. Nah, kalau kita asumsikan dengan harganya itu ini average 30 juta, sekali lagi ya ini masih perkiraan semua estimasinya. 30 juta berarti dia punya potensi revenue kalau laku terjual semua itu 59 triliun ya. Nah, kita bisa tahu juga tadi dari net profit marginnya itu sekitar 41%, berarti potensi net profit dari lahan yang belum didevelop itu 24,4 triliun ya. Nah, ini untuk CBDK. Nah, bagaimana dengan lahan yang sedang didevelop? Dia punya 4 jutaan meter persegi. Sama perhitungannya dengan fasum 40%, berarti dia punya lahan efektif itu 2,43 juta ya meter persegi. Potensi revenue-nya 73 triliun, potensi net profit-nya itu 30 triliun ya. Nah, berarti valuasinya saya bisa anggap dengan gabungan antara yang sedang dikembangkan dan juga yang belum di-develop. Berarti sekitar 54,5 triliun ya. Nah, ini adalah valuasi yang proyeksi saja, sekitar 54 triliun. Dengan harga IPO, ya kalau kita hitung PBV-nya berapa, itu ada di 0,42 ya. Nah, kalau mau harganya sesuai valuasi 54 triliun, berarti
CBDK ini angkanya itu harganya di 9.615. Loh kok kenapa kok pakai, seperti ini 9615 divaluasi sesuai harga IPO? Nah, saya compare dengan PANI ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa refresh ya untuk, emiten PANI, di mana dengan cara perhitungan yang sama itu saya, buat kalkulasinya seperti ini. PANI dia punya lahan yang belum di-develop itu jauh lebih besar ya, itu 7,4 juta lahan yang belum di-develop. Nah, PANI sendiri dapat harga pembelian itu lebih rendah, ya karena dia mencatatkan di pembukuannya itu 1,5 juta per meter persegi. Kalau CBDK tadi kan dia mencatatkan 2.016.000-an ya, 2 juta lah per meter. Kalau PANI itu 1,5 juta, dia catatkan pembukuan di harga pembeliannya. Asumsi sama, rumahnya 30 juta per meter, bangunan sama 8 juta. Nah, dengan fase 40% berarti, si PANI ini punya potensi revenue 134 triliun atau net profit 56,2 triliun. Nah, GPM-nya antara PANI dengan CBDK saya lihat itu kurang lebih sama. Nah, ini ya kurang lebih sama di angka GPM 50% lebih, NPN-nya juga 41%. Nah, ini sama kurang lebih ya. Sedangkan yang sedang di-develop, PANI ini dia punya 9 juta meter persegi, juga lebih besar ya. Dengan hitung-hitungannya sama fase 40%, maka dia punya potensi net profit itu 68 triliun ya. Nah, ini kalau kita, hitung secara valuasinya PANI dengan 68 ditambah 56 triliun, maka dia projected valuasi itu di angka 124,6 triliun kalau diasumsikan laku semua dia. Jadi kita fast forward, dia bangun jual, laku semua habis tanpa ada dimasukkan lahan baru ya, tanpa lahan baru. Nah, itu kalau PANI sekarang di harga 16.200, market cap-nya tuh 273 triliun kan. Nah, berarti PBV-nya itu di angka 2,19 kali. Inilah mengapa kok ada orang yang, "Loh PANI itu dulu harganya cuma berapa ratus perak," ya kan, naik sampai berapa ribu. Nah, karena ada orang-orang yang berpikir atau menghitung itu secara demikian ya. Oh, dia punya lahan banyak, lah lahan ini kalau dia sudah bangun dia jual, dia potensinya itu jadi berapa. Nah, itu yang cara mereka melihat. Nah, kalau harga sesuai valuasinya, berapa sih sesuai valuasi 124, triliun ini kita bagi lembar sahamnya, itu sebenarnya kalau PANI itu di 7.382. Nah, kalau PANI di secara valuasi projected ya, itu 7.300, si CBDK ini di 9.615 kalau kita bagi lembar sahamnya ya. Ini saya buat komparasi ya antara CBDK dan juga PANI. Lahan belum di-develop menang PANI ya, kemudian tanah yang sedang di-develop juga lebih besar PANI. Makanya secara valuasi pun harusnya PANI ini, sekitar 3 kali lebih besar daripada CBDK ya, secara valuasi. Namun karena CBDK ini masih IPO ya, jadi saya ngitung harganya masih harga IPO. Di PBV-nya dia kalau di secara valuasi projected ini di 0,42, sedangkan PANI karena di harga sekarang bukan harga IPO itu sudah 16.200, PBV projected-nya itu menjadi 2,19. Nah, ini yang mengapa saya bilang sebenarnya CBDK ini juga berpotensi untuk naik ya IPO-nya, tergantung Pak Bos ya. Tergantung Pak Bos Aguan, apakah dia mau menerapkan hal yang sama antara yang dia lakukan dengan PANI ke CBDK. Kalau dia menerapkan hal yang sama, maka projected, valuasinya CBDK sendiri itu di harga saham per share-nya itu 9.600 sudahan. Nah, inilah, mengapa kok saya bilang bahwa ya memang, IPO ini, cenderung bisa naik ya untuk saham CBDK-nya sendiri. Sekali lagi kata kuncinya selama Bos Aguan itu mau ya menerapkan pola yang sama antara PANI ke anak perusahaannya itu yang CBDK. Loh kok nggak dihitung tadi yang masalah IPN? Nah, teman-teman kan tadi lihat bahwa di IPN itu sebenarnya itu belum belum beroperasi gitu loh, belum beroperasi. Jadi pendapatannya masih nol segala macam ya, kita nggak bisa ngitung apa-apa dia dari sana. Makanya saya hitung hanya berdasarkan dari land bank-nya saja. Nah, memang untuk PANI sendiri, wah ini kan 16.000 udah tinggi kok. Nah, permainan di properti itu di land bank ya teman-teman. Jadi semakin besar land bank yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka dia juga memiliki future value itu yang semakin tinggi. Ya, kenapa ya? Seperti tadi yang dihitung-hitungannya saya jelaskan ya, karena land bank itu nanti akan bisa dikerjakan oleh mereka dan dijual. Dan penjualan properti itu juga memberikan margin yang tinggi, asal laku. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hitung-hitungannya seperti ini kan kelihatannya menarik ya. Cuman kalau teman-teman compare ya, sebenarnya emiten dari Pak, Aguan ini di-compare dengan seperti P1, BSDE, CTRA, ya tentu valuasinya ini sudah jauh ya di atas emiten-emiten properti yang lain.
Jadi sebenarnya naik turunnya harga saham ya dari IPO CBDK maupun dari saham PANI sendiri ini hanya murni ya dari kehendak Pak Lord Aguan.